Sehingga X-nya sama dengan 1/2. Ini yang X1-nya ya. Nah, yang satu lagi adalah yang membuat dia 0. Berarti X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Ini X2. Sehingga yang ditanya X1 tambah X2. Kita tambahin. Ini adalah setengah tambah minus 2. Sehingga artinya adalah 2 dikurang setengah itu adalah minus 1/2 alias minus 3/2. Ya. Nih, jawabannya yang ini. Nah, sebenarnya kalau kalian di SMP sudah diajarin bahwa jumlah akar-akar persamaan kuadrat X1 plus X2 itu ada rumusnya sebenarnya. Min B per A. Kalau X1 dikali X2 itu rumusnya adalah C per A. Ya, jadi kalau kalian hafal rumus ini bisa dengan cepat, tidak usah dicari akarnya. Nah, kalau kita misalnya nih kita cari X1 plus X2. Kan rumusnya min B per A. Berarti ini A-nya, ini B-nya. Berarti min B per A. Berarti min B-nya adalah 3, A-nya adalah 2. Min 1/2. Itu ya. Jadi tanpa mencari akar pun kalau ditanya jumlah akar atau hasil kali akar harusnya tahu. Karena ini ada rumus sudah diberikan di SMP. Ini kalau mau tahu dari mana, kenapa rumusnya seperti ini? Ini pakai rumus ABC. Ya, min B plus minus akar D per 4. Per 2A ya. Per 2A. Ya. Oke, lanjut ke soal berikut. Nomor 9. Nomor 9. Misalkan diberikan pertidaksamaan. Nah, sebenarnya ini adalah sistem. Ya. Sistem pertidaksamaan. Jadi kita punya dua persamaan. Kita lihat persamaan yang pertama. 3 pangkat X dikali 9 pangkat min Y sama dengan 81 pangkat min 1. Lihat, ini basisnya bisa dibawa ke 3 semua. Jadi kalau pangkat, logaritma, itu kita bermain di basis prima. Biasanya kita rubah ke prima basisnya ya. Ini 3 pangkat X dikali. Ini 3 pangkat 2 dipangkatkan min Y. Sama dengan, ini adalah 2 pangkat, bukan 2, 3 ya. 3 pangkat 4. 81 itu 3 pangkat 4. 9 kali 9. Dipangkatkan lagi min 1. Ingat, kalau saya punya A pangkat B dipangkatkan lagi C, ini sama dengan A pangkat B kali C. Jadi kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Ini menjadi basis sama ya. Ini 3 pangkat X dikali 3 pangkat dikalikan min 2Y. Sama dengan 3 pangkat min 4. Basis sama dikali. Ingat, A pangkat B dikali A pangkat C itu sama dengan A pangkat B plus C. Ya, jadi kalau basis sama dikali, pangkatnya dijumlah. Ini 3 pangkat X min 2Y. Ini 3 pangkat min 4. Sehingga kita dapat, ini lihat basis sama, tinggal pangkatnya disamakan. Sehingga kita dapat X min 2Y sama dengan min 4. Nah, ini simpan sebagai persamaan pertama. Karena kita baru dari persamaan pertama ini. Sekarang kita lihat yang persamaan kedua. Gimana ya di sini ya? Persamaan keduanya kita lihat. Persamaan keduanya adalah 2 pangkat X per 2 pangkat Y sama dengan 16. Ini juga sama. Bikin basisnya sama. 2 pangkat X dibagi 2 pangkat Y. Adalah, ingat rumusnya ya. A pangkat B per A pangkat C. Ini jadi A pangkat B min C. Sehingga dari sini kita dapat 2 pangkat X min Y sama dengan 16 adalah 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 24, 4 kali 4, 16. Sehingga dapat lagi satu persamaan. Lihat, basis sama, pangkatnya disamakan. X min Y sama dengan 4. Simpan sebagai persamaan kedua. Nah, udah tinggal dieliminasi substitusi. Ya, saya eliminasi aja dari 1 dan 2. Bikin jadi X min 2Y sama dengan min 4. Satu lagi, X min Y sama dengan 4. Kita kurangin biar X-nya hilang. Berarti min 2Y plus Y min Y sama dengan min 4, min 4, min 8. Sehingga dapatlah Y sama dengan 8. Oh, yang ditanya X plus Y. Berarti cari X-nya.
Kalau katanya X min Y sama dengan 4. Kalau pindah ruas X sama dengan 4 plus Y. Sehingga X-nya adalah 4 plus Y. Y-nya 8 kita ganti. 4 plus 8 adalah 12. Sehingga X plus Y sama dengan 8 ditambah 12 sama dengan 20. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Nah, ini juga sama, ini bentuk pangkat ya, persamaan eksponen. Basisnya dibawa ke 3 semua. Nilai X yang memenuhi, ini ada 3 per 3 pangkat X min 2 dipangkatkan 2. Sama dengan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 itu pangkat sepertiga ya. Saya bikin garisnya 9 adalah 3 pangkat 2, dipangkatin lagi 1/3. Ingat kalau saya punya A per B dipangkatkan C, ini artinya adalah A pangkat C per B pangkat C. Semuanya dipangkatkan. Jadi ini 3 pangkat 2 per 3 pangkat, ini 2-nya dikalikan. 2X min 4. Sama dengan 1 pangkat berapapun hasilnya 1. Ini 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 1/3, berarti pangkatnya dikalikan. Dari sini kita dapat 3 pangkat 2 dikurang 2X min 4 sama dengan ini 1/3 pangkat 2/3. Ini 3 pangkat. Ini minnya kita buka kurung ya. Min 2X plus 4. Jadi 2 plus 4 itu 6. Minus 2X sama dengan ini 3-nya bisa naik. Tapi pangkatnya dikasih minus. Ingat, pangkat minus adalah 1/. Nah, dari sini basis sama, kita dapat bahwa 6 minus 2X sama dengan minus 2/3. Nah, kita cari X-nya berarti dari sini 6 ditambah 2/3 sama dengan 2X. 6 tambah 2/3 itu adalah 18, 20/3 ya. 20/3 sama dengan 2X. Sehingga X-nya sama dengan 20/3 dibagi 2. Dibagi 2 itu dikali 1/2. Alias 20/6. 20 bagi 6 itu dapat 18. Dapat 3 ya. 3, 2/6. Alias 3, 1/3. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut nomor 11. Nilai yang memenuhi persamaan 3 pangkat X plus 2 tambah. Nah, ini biasakan kalau soal seperti ini kita buat supaya basis sama. Ini kita bikin 3 pangkat 2 dipangkatin X plus 1. Minus 810 sama dengan 0. Nah, ini biasanya adalah yang soal yang bisa dibawa ke persamaan kuadrat yang pakai permisalan. Tapi apa yang dikuadratkan? Kita lihat di sini ada, ini kalau pangkatnya dibuka 3 pangkat ini aja nih, yang ini 3 pangkat X plus 2 itu artinya 3 pangkat X plus 1 plus 1. Kenapa Bu dibikin seperti itu? Supaya di sini saya bisa dapat, lihat. Kalau saya punya A kali B, itu kan sama saja dengan B kali A ya. Boleh ditukar ya. Ini kalau saya tukar 3 pangkat X plus 1 dipangkatin 2 kan sama aja. Ya kan, kalau perkalian boleh tukar-tukar tempat. Dikurang 810. Dari sini kelihatan bahwa ini 3 pangkat X plus 1 ini bisa dipangkatkan 2. Apa sih artinya 3 pangkat X plus 1 plus 1? Ini adalah 3 pangkat X plus 1 dikali dengan 3 pangkat 1. Dikali 3. Sorry, ini ada tambahnya ya, saya kelupaan tadi. Nah, ya. Jadi bentuk yang ini nih, saya ubah bentuknya menjadi seperti ini. Kenapa? Supaya saya bisa memisahkan dia jadi A. Nah, ini bisa saya misalkan jadi A. Karena ini kan sama bentuknya. Ya. Tambah 3 pangkat X plus 1 kuadrat dikurangin 810. 0. Kok ini sama dengan 2 ya? 0 ya, maaf ya. Nah, sehingga di sini kita lihat. Kita misalkan
3 pangkat X plus 1 adalah A. Maka ini jadi 3A tambah A kuadrat dikurang 810. Kalau persamaan kuadrat kita urutkan bentuk kuadratnya di depan ya. A kuadrat plus 3A dikurang 810. Nah, angkanya gede. Kita coba dulu ya. Berarti yang di sini adalah A, di sini A. 810 itu yang kita tahu 9 kali 10. 9 kali 9 kali 10. Ini 33, ini 33, ini 25. Kita coba ya, perkalian yang hasilnya 810. Kita lihat kalau di sini 9 kejauhan ya, 81 kali 10 kejauhan. Maksudnya kejauhan tuh selisihnya nggak 3. Cari yang selisihnya 3. Nah, ini kalau misalnya saya kumpulkan nih 27, 3 ini kan 27 ya. Ini 27. Ini 10, 30. Nah, ini kemungkinan ini sama ini nih, 30 sama 27. Kenapa saya pilih 30, 27? Selisihnya 3. Ini 3. Kalau dikalikan 810. Ya, maka saya taruh dulu 30 dulu deh. 30 sama 27. Lihat, tandanya plus yang tengah. Jadi kemungkinan yang besar yang plus. Kita cek. Belakang kali belakang, benar ya, minus 810. Luar kali luar, minus 27. Ini plus 30. 30 kurang 27, 3. Sehingga A-nya yang pertama dapat minus 30. Yang B dapatnya 27. Balikin lagi, A itu siapa? A itu adalah 3 pangkat X plus 1. 3 pangkat X plus 1 sama dengan minus 30. Mungkin nggak? Ingat, fungsi eksponen hasilnya nggak mungkin negatif, karena dia fungsinya aja monoton naik. Ya, nggak mungkin ada yang negatif, maka ini tidak mungkin. Nggak usah diteruskan. Nggak ada jawaban di sini. Tapi A2 kemungkinan masih bisa nih. 3 pangkat X plus 1 sama dengan 27. Oh, 27 itu kan 3 pangkat 3. Ini 3 pangkat X plus 1. Maka basis sama, pangkatnya tinggal disamakan. X plus 1 sama dengan 3. X-nya 2. Sehingga ini jawabannya adalah 2. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Asimtot dari fungsi. Nah, ini saya pernah kasih tahu dulu. Ini fungsi eksponen. Asimtotnya nggak usah dihitung, nggak usah kalau mau digambar ya silakan. Tapi sudah kelihatan dari plus 1 di sini. Ya. Ingat, fungsi eksponen itu seperti ini. Asimtotnya adalah sumbu X. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Kalau dia digeser 1 ke atas, maka asimtotnya menjadi Y sama dengan 1. Dia akan digeser ke atas 1. Yang tadinya asimtotnya sama dengan 0 naik. Y sama dengan 1. Ya. Lanjut ke soal berikutnya, yang terakhir nih. 13. Ya. Sisanya nanti dikerjakan sendiri sebagai latihan ya. Pak Hendra menabung uang di suatu bank sebesar 10 juta dengan bunga majemuk 10%. Berarti modalnya 10 juta. Interestnya, bunganya 10%. 10 per 100. Ini 0,1 ya. Jumlah tabungannya Pak Hendra setelah 5 tahun. Berarti T-nya 5. Karena bunganya naiknya per tahun. Per 1. Nah, sehingga kita masukkan rumusnya. MT sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat T. M0-nya 10 juta. Nah, ini adalah 1 plus 0,1. T-nya pangkat 5. Udah, ini dihitung. Ini angkanya nggak bagus, pakai kalkulator aja ya, nggak apa-apa. Ini silakan dihitung 1,1 dipangkatin 5. Ini saya lupa jawaban yang mana ya. Kalkulator saya hitung dulu. 1,1 pangkat 5 adalah 161051 dikali 10 juta. Berarti yang ini ya, yang B ya. Silakan dihitung kalkulator aja. Angkanya nggak bagus ini. Nah, gitu ya. Oke, selamat belajar.
Nanti saya post lagi latihan-latihan lain, silakan dikerjakan, nggak usah dikumpulkan, untuk latihan saja. Oke, terima kasih.